Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal. Dengan herbal membangun negeri. Salam sehat selalu dari Bang HS. Sedulur dan juga sahabat Bang HS yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, dan juga ada di Facebook, yang ada di rumah juga. Kalau malam minggu berarti saatnya paru ya Mbak Mulat ya? Paparan resep umum. Dan di Paru Paparan Resep Umum ini seperti biasa, kita nanti akan mendapatkan ilmu-ilmu baru tentunya dari resep-resep baru ya Mbak Mulat ya. Iya betul. Dan tentu juga akan kita baca-baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah dengan siap ya. Sekarang Bapak dan Ibu, saya kasih pengertian ya. Gagal ginjal yang berarti ada menurunnya fungsi ginjal akibat kristal pada saringan ginjal. Kristal apakah itu? Kristal yang terdapat adalah zat besi, purin, kalium, protein, dan sebagainya. Ada 11 item yang bisa membuat kristal. Memang dia melalui urin, Pak. Setiap benda cair akan dibuang melalui keringat dan urin. Ya, dasarnya itu ya untuk mengobati gagal ginjal. Melalui pori-pori dan ginjal. Berarti pori-pori Bapak harus sehat. Jangan sampai buntu atau bumpet. Karena itu untuk mengeluarkan senyawa-senyawa tadi yang berupa cairan. Nah, sudah terlanjur bentuk kristal itu kerjanya ginjal. Kenapa ginjal tidak bisa ngerus menghancurkan bentuk kristal itu kemudian dibuang melalui cairan yang berupa urin? Urin yang bersih berarti urin tidak membawa kotoran. Berarti janganlah bangga urinnya itu bersih. Yang keluar apa? Air bersih. Itulah yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi dia keluar. Akhirnya kenapa? Bapak akhirnya akan terjadi kekurangan air yang dibutuhkan oleh tubuh. Akibatnya Bapak lemes. Karena keluar. Yang tertinggal akhirnya sampah-sampah metabolisme di tubuh Bapak. Akhirnya darah menjadi kotor. Gagal ginjal pakai apa? Nah ini Bapak bisa catat ini ya. Resep untuk membantu atau memperbaiki ginjal yang rusak atau gagal ginjal. Daun brambang merah 6 lembar potong-potong. Adas secukupnya. Sejumput ya, secukupnya itu. Benalu kemuning 10 lembar. Benalu kedondong 10 lembar. Dikasih dengan laos merah 10 cm Ibu potong-potong. Rebus dengan air 5 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam. Itulah Bu. Kenapa saya menggunakan laos? Karena laos sifatnya dia akan menghancurkan endapan. Itu laos Bu. Jangan ketinggalan laos merahnya ya Bu ya. Kemudian kenapa saya menggunakan benalu kemuning? Karena benalu kemuning dia bisa mengamankan pencernaan. Pencernaan itu apa? Termasuk lambung, ada pankreas, usus 12 jari, empedu, limpa, dan ginjal. Oke. Ya. Nah, kemudian saya menggunakan lagi benalu kedondong. Benalu kedondong apa? Diuretik. Jadi dia berfungsi untuk mencepatkan atau mendorong urin itu keluar, membawa kotorannya. Diusir gitu ya.
diusir supaya keluar. Nah itu kalau pakai benalu kedondong. Nah terus diimbangi dengan ada daun brambang, tadi ada adas, itu diimbangi agar keluarnya urin itu tidak sedikit, cepat dan banyak. Itu tujuan Bang AS. Ya. Ini obat jadinya masih di produk andalannya Bang AS yang Kreas Microsolon Altilis ya Bang AS ya? Sekarang muncul lagi yang produk spesial gagal ginjal. Oke, berarti ada lagi racikan Bang AS itu. Oh ya, kemarin yang bertanya-tanya untuk obat racikan spesial gagal ginjal yang terakhir kemarin kan itu belum keluar ya Bang. Sekarang sudah keluar produknya, nanti bisa pesan di marketing kita. Baik Mbak Mulat, kita akan mulai menjawab satu-satu pertanyaan di malam kali ini ya. Pertanyaan pertama. Langsung aja. Assalamualaikum Bapak Hasan Sabila dari Ibu Wagiah yang ada di Bantul. Halo. Ini izin bertanya, tenggorokan untuk menelan terasa ada yang menyumbat sehingga terasa tidak plong. Nah, rebusan apa saja yang bisa diberikan oleh Bapak Hasan? Terima kasih. Baik. Jadi kalau tenggorokan kayak ada yang tersumbat, nyumpel gitu, biasanya karena apa nih Bang? Rebusannya apa? Ya itu tadi. Tersumbat karena lendir-lendir itu bisa berupa dari kolesterol ini tadi yang saya bicarakan tadi. Ya ini banyak lebaran, banyak daging, terus ada lendir, atau lendir itu sudah lama. Kenapa lendir itu tidak bisa mencair? Karena ini bukan kerjanya tenggorokan, Mbak. Bukan kerjanya tenggorokan, tidak bisa mengeluarkan lendir, tidak. Yang memproduksi lendir adalah kelenjar eksokrin. Berarti ada masalah di sana. Iya, betul. Bagaimana kelenjar eksokrin itu bisa mencairkan lendir yang mengental? Ya perbaiki dulu. Caranya bagaimana Bang untuk perbaiki? Kalau punya kami, nama produknya namanya Linpro Pak. Ya punya kami ya. Terus Linpro itu kalau kita mau rebus sendiri itu ada cabai jamur, laos merah, bawang putih, temulawak, lidah buaya. Oke, baik. Begitu ya Ibu ya. Semoga rebusannya kayaknya cukup mudah ya Mbak Mulat ya. Didapatkan. Baik. Kita akan membaca dulu ini secara cepat, panjang sekali ya Pak Tupar ya, saya ringkes ya Pak Tupar ya. Bang AS, apakah wanita bisa mengalami lemah syahwat? Waduh. Dan bagaimana membangkitkannya? Maksudnya hilang nafsunya, hormon maksudnya. Dan bagaimana Pak yang kedua, ada ambeyennya, kemudian wanita itu sudah melahirkan sampai 2 kali. Yang ketiga hingga 17 tahun hingga sekarang ini malah tambah parah. Oh jadi ibu ini mengalami ambeien, ada ambeien setelah melahirkan Bang ES, kemudian mengalami lemah syahwat. Jadi kalau dia ada perubahan hormon, apalagi sel telurnya sudah mulai kering, kemudian ada gangguan pada kelenjar, itu bisa orang tiba-tiba tidak bernafsu atau dingin, orang mengatakan seperti itu. Tapi bagaimana kalau ini yang ditanyakan pada sudah masuk pada usianya menopause? Ya sebenarnya tidak perlu. Namanya kalau wanita saya sudah menemukannya. Namanya disfungsi seksual. Nah, ini jadi memang itu untuk secara umum. Secara umum tadi Bang Aya sudah mengatakan kalau wanita-wanita yang biasanya menopause itu mengalami disfungsi seksual. Salah satunya adalah terjadinya virgit atau dingin. Ya itu tadi yang saya tanyakan. Baik. Ini terjadi pada anak muda atau memang orang tua gitu kan. Biasanya kalau orang tua yang memang menopause, ya kan dia kadang dia tidak akan mengeluarkan lagi hormonnya, katakanlah hormonnya kering ya, kita anggap begitu ya. Maka dia tidak akan lagi mengeluarkan lendir ya pada ruang vagina. Sehingga kalau dia dipaksa untuk melakukan hubungan itu sangat perih dan sakit. Kalau itu yang terjadi, dia pasti kapok merasa. Jadi memang ada faktor trauma juga ya Mas ya. Kalau masih muda. Nah ini kelainan pada hormon. Nah ini yang harus dikonsultasikan pada dokter yang bersangkutan. Oke, berarti memang. Silahkan dikonsultasikan karena sekali lagi ada kelainan hormon ataupun itu ya, maksudnya kayak biasanya trauma-trauma itu juga bisa seperti itu ya. Baik. Kita akan lanjut ke selanjutnya. Halo, selamat malam. Ada Ibu Wantini. Terima kasih Ibu Wantini yang sudah berapresiasi malam kali ini.
Bang AS, terima kasih udah menyembuhkan saraf kejepit saya. Dulu mau jalan susah, mau bangun susah sampai nangis-nangis. Berkat mendengar radio EMC, lalu saya beli Piris Med 9 dan Yosik. Sembuh deh. Iya, alhamdulillah ya. Ya Allah, moga Bang AS selalu sehat dan bahagia, lancar rezeki. Kemudian terima kasih halo dari Ibu Ilma Inai ya. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah lantaran obat Cempero sakniki tensi kula sampun normal. Tasih separo niku obatin njuk kan merasakan rasakan menapa mboten Bang AS. Terima kasih. Diteruskan apa tidak maksudnya? Cemperonya masih diteruskan setengah. Kak. Cemperonya. Kalau coba Ibu kita lihat ya, karena obat Bang AS itu obat penyembuh ya, jadi bukan obat penurun tensi. Kita lihat di dalam 2 minggu naik tidak, di dalam 1 bulan naik tidak, 2 bulan. Nah itu kalau memang nanti naik Ibu segera minum. Kalau tidak berarti Ibu selesai dah. Oke. Sembuh dari penyakitnya. Amin. Dari Bu Fitri, terima kasih Bang AS. Alhamdulillah kemarin saya beli obat mata blabur. Ini mata saya sudah sembuh Bang AS. Obatnya apakah dihabiskan Bang AS atau berhenti? Sekarang untuk melihat itu sudah terang. Masih separuh obatnya. Kalau untuk vitamin sebenarnya kalau mata kan vitamin, kalau darah tinggi tadi kan obat. Oke. Ya. Kalau untuk vitamin berarti kan dibutuhkan sebenarnya Mbak. Jadi mata membutuhkan untuk perbaikan vitamin saraf, pembuluh darah. Nah, artinya kalau itu kita rawat, berarti kita peduli dengan mata kita. Ya, itu sebaiknya dihabiskan. Bang AS dari Ibu Nona ini, selamat malam. Bang AS, suami saya lebih sehat sekarang sejak minum Proal ditambah A2 sesekali untuk sesaknya. Tapi sudah jauh lebih sehat. Alhamdulillah, terima kasih berkah selalu dan sehat ya. Amin. Kila, halo Kak Kila, lutut saya sakit, asam uratnya normal, BB saya 67. Kalau sujud duduk sakit. Oh, dari tulang belakang. Tulang belakang. Sama ya? Dari tulang belakang ya. Ini memang bisa bermasalah pada lutut. Dari tulang belakang ini Kak Kila. Ya. Dari tulang belakang berarti obatnya itu bukan obat lutut. Tapi perbaikilah pada tulang belakang. Tulang belakang itu ada tulang ekor, tulang lumbal, tulang torak, dan tulang servikal. Obatnya A2 dan prosen. Pemulat kayaknya kita harus closing ya. Oh, gitu karena ya? ternyata udah hampir 1 jam tuh kebersamaan kita. Karena Bang AS juga harus istirahat. Ya. Besok pagi Dini kan harus sudah membalas dari pertanyaan-pertanyaan pasien-pasien Betul, Bang AS ya. Ya. Oke, baik. Kita harus akhiri paru paparan resep umum kali ini, dan tadi sudah berikan 1 resep untuk gagal ginjal oleh Bapak Hasan Sabila. Benar. Mudah-mudahan ini sangat-sangatlah bermanfaat dan bisa membantu bagi fan-fan Bang AS yang terkena gagal ginjal. Amin. Dan pasti akan lepas dari cuci darah. Insya Allah. Amin. Oke, Mbak Mia. Terima Bapak kasih. Hasan, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Dan juga untuk fan-fan Bang AS, kita harus segera undur diri di acara paparan resep umum. Kita akan ketemu lagi di Sabtu yang akan datang. Siap, Jangan Mbak lupa Mulat. tetap menyatu di 97.8 FM EMC Puspita Raja Puspita Raja Herbal. Herbal. Kami tidak kemana-mana, Tapi ada di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.